Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, ada sebuah hadis sahih riwayat Muslim nomor 2699. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang mafhumnya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan untuk masuk surga. Yang perlu kita renungkan bersama, apakah semua orang yang telah menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu dimudahkan untuk masuk surga? Dalam hal ini belum tentu. Dalam hal ini para ahli hadis menerangkan hadis tersebut maksudnya bahwa yang dimaksud orang yang dimudahkan untuk masuk surga itu adalah orang yang menempuh jalan untuk mempelajari Quran Sunnah dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, manjada wajada. Dalam ayat ini dikatakan, walladzina jahadu fina lanahyanahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, termasuk di dalam mempelajari Quran Sunnah tadi, ya, fina lanahyanahum subulana, kami Allah akan betul-betul membukakan jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan Allah untuk bisa mudah memahami Quran Sunnah. Wa innallaha lamal muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi orang yang dimudahkan ya untuk masuk surga adalah orang yang ngaji. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu adalah yang ngaji Quran Sunnah dengan mujahadah, dengan kesungguhannya itu, yaitu dengan dia membaca, ya, atau mendengarkan ketika ayat itu diterangkan, ketika hadis itu diterangkan, mendengarkan, memperhatikan, ya, difahami, diyakini, dan diamalkan. Dari kesungguhannya itu, maka Allah melimpahkan hidayah, sehingga amalnya, keyakinannya, pendapatnya sesuai dengan hidayah Allah. Nah, orang yang semacam itulah yang dimudahkan untuk masuk surga. Secara rinci, Imam Syafi'i menerangkan ada 6 hal yang menjadi syarat bagi seorang muslim agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat menghantarkan ke surga. Lantanalul ilma illa bisitatin, tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun, yaitu cerdas. Dengan cara dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk memahami Quran Sunnah. Ya, zakaun, menghilangkan segala sesuatu termasuk minuman yang dapat merusak akalnya. Zakaun, dibutuhkan kecerdasan, maka butuh fokus. Yang kedua, wahirsun, rasa butuh yang tinggi, kesadaran memang dirinya itu memang membutuhkan bimbingan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Realisasi dari doanya, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke arah jalan yang lurus. Dibuktikan dengan datang ke tempat pengajian dengan sungguh-sungguh. Jadi ada rasa butuh yang tinggi, maka walaupun ngaji tadi jauh, dia tidak menjadi masalah, tetap berangkat ngaji. Hujan nggak masalah, tetap berangkat. Jadi ada kesadaran, ada kemauan yang keras untuk mendapatkan ilmu, memang sengaja
ingin mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana petunjuk Allah itu, bagaimana petunjuk Rasulullah dalam menjalani kehidupan ini, dalam menegakkan agama dan seterusnya. Wahirsun, kesadaran atau kemauan yang keras untuk mempelajari Quran Sunnah. Yang ketiga, wastibarun, kesabaran. Banyak kita jumpai umat Islam yang datang ke pengajian ini kurang sabar ketika ustadznya menyampaikan segala sesuatu ibadah akidah yang berdasarkan Quran Sunnah, tetapi karena tidak sesuai dengan kebiasaannya, tidak sesuai dengan pendapat yang kemudian dia mutung, tidak ngaji lagi. Yang semacam itu tentu tidak dimudahkan untuk masuk surga. Yang berikutnya, yang keempat adalah dirhamun. Ya, jadi ngaji, membeli Quran Sunnah itu membutuhkan biaya. Misalnya termasuk untuk membeli mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau ngaji itu jauh, membutuhkan biaya transportasi, ya, membutuhkan alat-alat dan sebagainya. Dirhamun. Dan yang kelima adalah wa irsadi ustadzin, penjelasan dari seorang ustadz. Tidak cukup kita ngaji hanya berdasarkan membeli buku agama di terminal, atau cukup hanya dengan membaca, nonton YouTube dan sebagainya, tapi perlu memiliki ustadz yang membimbingnya. Ya, wa irsadi ustadzin. Jadi ketika membaca ayat atau hadis, ya digurukan, bertanya pada ustadz, ini pemahaman ayat atau hadis ini bagaimana? Kemudian yang keenam, watul zamanun. Jadi waktu yang panjang. Maka yang namanya pendidikan SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SMK ada 3 dan 4 tahun, S1 4 tahun dan seterusnya. Ada waktu yang lama yang dibutuhkan. Begitu pula untuk mempelajari Quran Sunnah, dibutuhkan waktu yang lama, tidak boleh gerusak-gerusuk, mutungan dan seterusnya. Maka perlu sabar dan membutuhkan waktu yang lama, siap dengan biaya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita, memudahkan kita untuk mempelajari Quran Sunnah, sehingga amal kita, akidah kita sesuai dengan hidayah Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga insya Allah betul-betul kita dimudahkan untuk masuk surga. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.